Hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ulfa dengan NIM 22080162115. Di video kali ini, saya akan membahas salah satu kasus nyata di dunia hukum perusahaan di Indonesia, yaitu kasus PT Hansen International Tbk. Di sini, saya akan membahas apa yang terjadi, apa masalah hukumnya, dan saya akan menambahkan dengan pendapat saya dari kasus ini. Jadi, kasus ini terjadi pada tahun 2020. PT Hansen yang dipimpin oleh Beni Tejokroso-Putro itu tuh perusahaan properti yang awalnya terlihat sukses. Tapi ternyata PT tersebut terlibat dalam penerbitan surat utang atau medium term notes (MTN) yang nilainya tuh miliaran rupiah tanpa transparansi yang jelas ke publik atau ke investor mereka. Masalahnya itu mulai waktu perusahaan ini tuh gagal bayar utang ke para investor. Nah, ini bikin para pemegang MTN dan juga masyarakat umum itu rugi besar. Apalagi Beni ini juga lagi terseret kasus korupsi Jiwarasya. Pokoknya lengkap masalahnya. Kalau kita lihat dari sisi hukum perusahaan, khususnya hukum perseroan terbatas, ada beberapa hal yang bisa kita garis bawahi. Yang pertama itu tanggung jawab direksi pada komisaris. Pada pasal 97 dan 114 Undang-Undang PT itu udah dijelasin kalau direksi dan komisaris itu punya tanggung jawab pribadi kalau mereka itu lalai atau salah kelola perusahaan. Di kasus ini bisa dibilang direksi dan komisaris Hansen ini lalai karena mereka tuh tidak mengelola utang perusahaan dengan transparan dan juga nggak kasih informasi yang memadai ke investornya. Yang kedua, itu kewajiban keterbukaan informasi. Karena PT Hansen ini adalah perusahaan yang terbuka, mereka itu harusnya tunduk sama aturan OJK, termasuk soal keterbukaan informasi. Tapi pada kenyataannya, investor itu banyak yang nggak tahu kalau misalnya perusahaan ini tuh sedang bermasalah secara finansial. Ini tuh jelas melanggar prinsip good corporate governance. Yang ketiga, itu penyalahgunaan bentuk badan hukum. Di sini ada dugaan bahwa PT ini tuh dimanfaatin buat mengalihkan tanggung jawab pribadi. Ini tuh nyambung ke prinsip pushing the corporate veil, di mana pengadilan itu bisa menembus perlindungan badan hukum kalau misalnya perusahaan itu dipakai buat tujuan curang. Menurut saya pribadi terkait kasus ini tuh nunjukin betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas di perusahaan, apalagi perusahaan terbuka. Kita itu nggak bisa cuma lihat perusahaan dari nama besar atau pencitraan di media. Jadi tuh kita tuh perlu ada pengawasan yang ketat, bukan cuma dari OJK tapi juga dari internal perusahaan itu sendiri. Selain itu, saya juga mikir kalau tanggung jawab hukum itu nggak boleh berhenti di perusahaan aja. Orang-orang di balik perusahaan itu seperti direksi, komisaris, itu tuh juga harus betul-betul bertanggung jawab secara pribadi kalau mereka itu menyalahgunakan wewenang mereka. Sekian video analisis dan cerita tentang kasus PT Hansen International Tbk dari sudut pandang hukum perusahaan. Semoga video ini bisa menambah wawasan teman-teman yang menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.